Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Karet. Saya sudah membaca cukup banyak komentar-komentar Bapak Ibu dan sahabat karet untuk vlog saya yang terakhir, yaitu stop menebang pohon karet. Kenapa? Banyak sekali komentar-komentar yang masuk, baik melalui YouTube atau channel YouTube saya maupun melalui grup-grup di Facebook. Pada prinsipnya saya tidak masalah apapun komentar dari Bapak Ibu, positif, netral maupun negatif, semua itu saya tidak pernah ada masalah. Karena saya tahu bahwa mayoritas Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya merasa kecewa karena sudah satu dekade dari 2011 sampai 2021 harga karet dunia atau secara global belum juga naik. Kadang naiknya sedikit, turunnya banyak. Dan saya sangat memahami bagaimana perasaan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya terhadap harga karet dunia sekarang ini. Bahkan ada yang menyatakan, wah, mau cari karet mungkin perusahaan sudah mau tutup. Ya, tidak masalah. Ada yang mengatakan mungkin dengan kecewa kami sudah membabat semua pohon karetnya. Itu juga tidak masalah. Dari vlog yang terdahulu sudah saya sampaikan bahwa semua keputusan untuk menanam karet ataupun sawit itu adalah keputusan dari para petani karet. Apakah dia mau tetap melanjutkan karetnya atau mau hengkang dari karet dan memilih untuk menanam sawit, itu adalah keputusan pribadinya. Itu tidak masalah karena ini adalah berhubungan dengan hidup, dengan keperluan akan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Tetapi saya sarankan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita selalu berbicara ke orang lain karena kita kecewa dengan kata-kata yang sifatnya negatif, itu juga akan berpengaruh pada diri kita. Contohnya begini, kalau kita mau makan apel, kita tanam apel, hasil yang akan kita petik adalah apel. Kalau kita mau padi, yang kita tanam itu adalah benih padi, tumbuhnya pasti padi. Tidak mungkin ketika kita menanam padi, kita minta dia tumbuh apel. Itu tidak mungkin, karena semua sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan kita terima. Kalau kita mau investasi mengenai buah-buahan, kita tanam apel, ya nanti hasilnya apel yang kita petik. Padilah yang kita tuai atau kita petik. Kalau kita mau sukses, kita harus investasikan kebaikan. Kita harus mendoakan keberhasilan orang lain. Kita harus senang melihat orang lain sukses. Itulah investasi dari kesuksesan. Jika kita mendoakan orang lain sehat, sukses, dan bahagia, maka semua energi yang telah kita salurkan itu akan membalik kepada kita. Dan kita juga akan sehat, sukses, dan bahagia. Ini adalah konsep moralitas. Saya di sini selain untuk berbagi ilmu, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga kita berbagi tentang moralitas. Kalau kita mau sukses, moral kita harus baik. Bicara kita harus baik kepada orang. Bapak Ibu mau berbicara apapun kepada saya, itu hak Bapak Ibu. Saya tidak pernah masalah, karena saya sudah siap untuk menyediakan batin saya, atau hati saya itu harus seluas samudera untuk menerima kritikan. Mungkin ada juga yang tidak menyenangi, makian, cacian, ataupun pujian. Semua akan saya tampung dengan cara yang sama. Saya tidak akan membenci, saya tidak akan membalas dan semuanya. Dan ini yang harus saya terima. Karena ini adalah satu resiko. Kalau kita membuat vlog, orang tidak menyukai, ataupun orang yang menyukai, itu terima kasih. Yang tidak menyukai juga terima kasih. Karena itu juga akan membesarkan saya dalam cara pola pikir. Berhasil atau tidaknya seseorang itu sangat tergantung pada pola pikirnya. Pola pikirnya kalau bagus, dia pasti sukses. Kalau pola pikirnya sempit, maka dia tidak pernah akan sukses. Walaupun dia bekerja keras, bagaimanapun dia tidak pernah bisa sukses. Karena pola pikir yang bagus, yang baik, dia akan merangkul semua orang-orang yang di sekitarnya untuk berjuang bersama. Ketika dia ada masalah, orang akan datang untuk menolongnya. Itulah pola pikir. Maka kita harus baik kepada setiap orang. Terus dalam hal karet ini, dalam channel Dunia Sahabat Karet yang saya bangun ini bukan atas nama perusahaan di mana saya kerja. Saya membangun Dunia Sahabat Karet ini adalah
konten pribadi saya dan tidak ada hubungan dengan pabrik PT Karya Sejati. Saya di sini berdiri netral dan saya berdiri untuk edukasi dan tidak ada punya tujuan-tujuan lain. Apapun yang saya bicarakan semuanya itu adalah tanggung jawab saya secara pribadi untuk edukasi dan kita belajar bersama. Baik saya belajar dengan Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya, maupun Bapak Ibu belajar dari saya menerima informasi-informasi seputar dunia karet dari konten-konten yang telah saya buat. Nah, itulah baru kita bisa maju. Saya berbicara adalah secara luas. Apapun yang keluar dari mulut saya berbicara. Semua adalah hasil pemikiran saya pribadi, tidak ada kaitan dengan yang lain. Dan tujuannya adalah untuk komunikasi, diskusi, dan menyampaikan pendapat melalui konten-konten yang telah saya buat agar kita bisa saling menukar pengalaman, pendapat, maupun ilmu. Jadi, untuk karet, kenapa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan sahabat karet, jangan menebang karet. Kenapa? Sebenarnya, contoh ini tidak suka saya sampaikan, karena ini terlalu ekstrim. Tapi, karena ada yang mengkritik, saya memberikan contoh. Ini contohnya cukup ekstrim. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi. Dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik-baik. Semua kita ini keadaan sehat, sukses dan bahagia. Ini yang sering saya sampaikan di dalam vlog. Tujuannya untuk apa? Supaya di dalam pikiran Bapak Ibu itu selalu terpikir sehat, sukses, dan bahagia. Ini sebenarnya yang kita kejar dalam hidup kita. Kalau uang kita banyak tapi kita sakit-sakitan, manfaatnya juga tidak ada. Atau kita sehat tapi tidak punya uang, juga sakit. Atau kita sehat, kita punya uang, kita sukses tapi kita tidak bahagia. Semua itu juga tidak berarti. Jadi antara sehat, sukses, dan bahagia ini adalah satu kesatuan. Jadi saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu, kita harus selalu sehat, sukses, dan bahagia. Ini adalah contoh yang ekstrim. Contohnya begini. Pada tahun 2009, mungkin Bapak Ibu dan sahabat karet ada yang sudah tahu. Kalau sudah pemain lama pasti tahu, tapi kalau pemain baru pasti tidak tahu masalah ini. Karena pada saat itu di tahun 2009 saya masih berada sebagai manajer kawasan Berikat dan menangani perusahaan sawit, maka saya tahu cerita masalah ini. Di tahun 2009 ini itu terjadi fluktuasi yang cukup atau harga yang jatuh. Harga sawit dunia betul-betul jatuh. 1 kilo sekitar antara 150 sampai 250. Itu pernah terjadi. Berarti harga sawit itu pernah jatuh. Nah, pada saat itu, ini ada satu contoh seorang petani sawit. Dia mempunyai lahan yang cukup luas dan dia banyak meminjam uang. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli truk dan segala peralatan yang lainnya untuk mendukung usahanya. Tapi malang tak bisa ditolak. Harga sawit jatuh. Pada saat harga sawit itu jatuh, dia juga stres karena dia dikejar terus, mungkin dan ditagih terus agar bisa mengansur utangnya. Karena mungkin pada saat itu dia sudah kehilangan akalnya bagaimana untuk menghadapi semua ini. Sudah didesak sana, desak sini. Akhirnya apa? Perbuatan bodoh yang dia lakukan. Apa perbuatan bodoh itu? Dia membeli racun tikus. Semua makanan istri dan anak-anaknya dia kasih racun tikus. Dia makan semuanya meninggal. Itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Sebenarnya sepertinya dunia itu sudah sangat sempit dan tidak bisa dia selesaikan. Semua bisa diselesaikan, tapi perbuatan itu dilakukan. Dia sudah bunuh diri, istrinya dia dibunuh, anak-anaknya yang baru mulai tumbuh, yang kelak akan menjadi manusia yang bagus mungkin, tapi sudah dibunuhnya sebelum waktunya dia berkarir. Ini sangat sedih kita dengar seperti itu, dan ini fakta. Dan ini saya harapkan kepada Bapak Ibu, jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu dengan kasus seperti ini. Maka itulah sebabnya saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk menebang karet secara keseluruhan. Memang saya merekomendasikan, tapi hak semuanya dan ada pada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Ketika terjadi fluktuasi pada sawit, maka karet ini bisa membantu keperluan sehari-hari Bapak Ibu. Atau sebaliknya, seperti sekarang ini terjadi fluktuasi terhadap harga karet dunia secara global. Yang membantu adalah sawit. Jadi dua ini saling menolong. Tadi saya sudah katakan bahwa saya berbicara atas nama diri saya sendiri. Vlog ini saya buat bukan atas nama PT Karya Sejati. Dunia Sahabat Karet adalah saya buat yang artinya
dunia itu adalah dunia manusia yang sahabat dengan karet. Kenapa saya buat judul dunia sahabat karet? Karena manusia itu tidak akan terpisah dari karet. Kenapa? Karena tanpa karet kita tidak bisa berkendara mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain sebagainya. Keperluan rumah tangga kita terhadap peralatan kita pun tidak bisa kita gunakan karena tidak ada karet. Pesawat juga tidak bisa terbang karena tidak ada karet. Karena ada sil-sil itu terbuat dari karet. Dan ban pesawat pun tidak bisa dibuat karena tidak ada karet. Jadi semua itu ada maknanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan tidak punya tujuan yang lain. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, ya, kita dengan vlog ini dalam dunia sahabat karet ini sebenarnya kita ingin membahas seputar karet. Bagi yang berminat silakan bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tidak berminat tidak masalah karena saya tidak pernah memaksakan segala sesuatu kepada orang lain kalau dia tidak minat terhadap komoditi karet. Malam ini saya ada mengadakan Zoom dengan anak-anak muda yang menuntut pendidikan di negara Taiwan. Dan mereka masih muda, bahkan seumuran dengan anak saya, dan tertarik dengan dunia karet. Dia minta kepada saya untuk Zoom dan bahas tentang karet. Dan saya mengajak kepala pembelian saya. Dan sangat luar biasa tadi. Ternyata anak-anak ini juga mempunyai potensi dan mereka juga sangat tertarik dengan dunia karet. Sedangkan sekarang kita yang nyata-nyata yang sudah ada ini mulai ditebang dan mulai ditinggalkan. Itu sangat kronis sekali. Saya berharap kepada Bapak Ibu, coba marilah kita bersama-sama gunakan channel ini, Dunia Sahabat Karet ini, untuk mencari informasi. Bagi Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya lebih tertarik kepada sawit, itu dipersilakan saja. Karena kita semuanya punya hak dan tidak ada larangan. Tidak ada seseorang pun yang bisa melarang seseorang itu menjadi lebih baik, menjadi sukses. Karena semua adalah hak kita yang memutuskan. Semua risiko, semua keuntungan, keberuntungan, kesuksesan, itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita memutuskan benar, maka Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Ketika terjadi salah keputusan, maka kita akan jatuh. Tapi itu tidak apa-apa. Itu menjadi pengalaman kita dalam hidup ini. Maka dari itu, itulah yang saya buat vlog itu, stop menebang pohon karet. Itu sebabnya. Saya tidak mau kejadian contoh tadi itu sampai menimpa keluarga Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Kita dalam hidup ini tidak pasti. Dalam hidup tidak pasti. Kapan kita sukses, kapan kita jatuh, kita tidak tahu. Tapi kita bisa memperlambat kita jatuh. Artinya, ketika satu komoditi itu jatuh harganya, makanya komoditi yang lain itu bisa mendukung kehidupan kita. Itu yang saya maksud. Jadi pada prinsipnya saya menjelaskan ini, membersihkan diri saya, tidak. Bapak Ibu mau bicara apa saja di dalam vlog saya, mau mengkritik saya secara logika maupun yang tanpa logika, saya tidak pernah ada masalah. Karena ketika saya membangun channel Dunia Sahabat Karet ini yang tadi saya sampaikan, saya sudah siap secara lahir dan batin untuk dikritik, bahkan dihina, dicaci maki oleh orang-orang yang tidak menyenangi. Mungkin ada kata-kata saya di dalam channel atau konten-konten itu mungkin dia tidak relevan dengan dia. Akhirnya dia tidak mau. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Makanya sekarang saya juga sangat bahagia konten ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu untuk memberikan, atau kita katakannya yang paling bagus adalah kita berbagi, berdiskusi, berbicara. Walaupun kita searah, ada lagi nanti yang bertanya dengan menulis di Facebook, menulis di konten YouTube channel saya, ataupun nanti saya menjawab lagi dengan tulisan atau dengan video lagi. Biasanya kalau dengan video itu channel ini atau pertanyaan yang dia berikan itu atau dari Bapak Ibu dan sahabat karet yang ditujukan kepada saya ini bermanfaat buat orang banyak. Makanya saya buat dalam bentuk konten video. Tapi kalau misalnya itu hanya kebutuhan atau keperluan hanya Bapak Ibu yang perlukan dalam jawaban saya akan menjawab secara tertulis. Yakinlah Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Walaupun ada orang komentar, terima kasih Bapak, saya pasti jawab. Karena saya tidak mau mengecewakan mereka. Ketika kita menjawab, walaupun hanya dengan rangkapkan tangan jawabannya,
Ya, kita sudah berubah, secara psikologis kita berubah, kita bahagia. Kenapa? Kita merasa dihargai, kita merasa disenangi. Itu adalah memang dari sifat dari manusia. Saya meyakini akan hal itu. Makanya siapapun yang komen, baik positif maupun negatif di dalam konten saya itu, saya hargai setinggi-tingginya. Dan itu saya tidak akan menjadi beban buat saya untuk marah, benci, sehingga bisa menyakitkan banyak orang. Itu tidak akan terjadi pada saya. Karena tadi sudah saya tekankan, saya sudah siap untuk membuat konten ini. Apapun resiko yang saya terima, itu saya harus terima. Saya juga sangat berharap, seperti konten saya yang lalu, stop menembang pohon karet. Bagi Bapak Ibu yang mau menerapkan seperti yang saya sampaikan itu, silakan dan terima kasih karena telah menjaga kelestarian alam, karena bisa menyerap karbon dan melepaskan cukup banyak oksigen untuk keperluan semua makhluk yang berada di sekitarnya. Bagi yang sudah terlanjur, bukan terlanjur, bagi yang mempunyai pilihan untuk menanam sawit, silakan. Doa saya selalu, semoga Bapak Ibu, sahabat karet maupun sahabat di sawit, semuanya dapat sukses, sehat, dan bahagia. Itu sebenarnya incaran kita. Kenapa saya menggunakan ketiga kata ini? Karena itulah yang kita kejar dalam hidup ini. Sehat pasti, sukses pasti kita mau, bahagia pasti kejaran banyak orang. Yang keempat sebenarnya satu lagi, panjang umur. Itu yang kita kejar. Kalau salah satunya tidak kita miliki, hidup ini tidak ada artinya. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam konten ini sekali lagi saya tekankan bahwa konten ini adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak duduk sebagai atas nama perusahaan untuk konten ini, dan saya berbicara bebas di sini, dan ini semua adalah demi kita secara umum, secara global, tidak ada kaitan dengan salah satu perusahaan. Karena saya sudah komit, saya tidak membawa perusahaan ini bahwa Bapak Ibu ayo masukkan karet ke PT Karyasejati. Bagi yang mau masukkan silakan. Yang paling penting adalah saya memberikan edukasi, pemahaman dan pengertian itu timbul. Bapak Ibu memproduksi karet bawa ke perusahaan lain, tapi Bapak Ibu bisa sukses, saya artikan jempol. Luar biasa buat Bapak Ibu. Nah, terus jika petani karet menebang pohon karetnya, apakah pabrik karet akan tutup? Memang sebuah perusahaan atau pabrik dibangun itu tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan untuk ditutup. Karena semua itu ada legalitasnya, ada izinnya semuanya. Dan juga di dalam perusahaan atau pabrik ini banyak sekali karyawan yang bekerja. Untuk di PT Karyasejati saja itu lebih kurang hampir 200 orang yang bergantung hidup. Ini belum termasuk istrinya, anak-anaknya. Kalau 200 orang itu, kalau kita katakannya dia punya satu istri dan 2 anak, itu sudah lebih kurang 800 orang yang bergantung di perusahaan PT Karyasejati ini. Kalau seandainya kita doakan para petani karet, biar karet ditebang semua, perusahaan tutup. Berarti Bapak Ibu telah menginvestasikan kegagalan Bapak Ibu itu di depan. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau sukses, kita harus investasikan kesuksesan kita di depan. Seperti kita mendoakan kebahagiaan, kesuksesan orang lain, dan selalu orang lain itu sukses. Kita selalu berharap orang itu sukses. Itu berarti kita telah menginvestasikan keberhasilan kita di depan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita inginkan kepada orang lain, untuk orang lain, dan ini semua itu akan kembali kepada kita. Jika doa kita baik untuk orang itu, doa itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih baik. Nah, sekarang pabrik karet itu kalau para petani menebang, kan tidak 100% para petani karet menebangnya. Pasti ada orang yang mempunyai pemikiran berbeda. Mereka juga bertahan. Dan juga Bapak Ibu ingat juga bahwa tidak 100% petani karet itu berasal dari masyarakat. Ada juga perusahaan. Memang di dalam data tertulis bahwa 80% lebih kurang ya, 80% petani karet itu, ya, karet itu, pohon karet atau lahan karet itu dikuasai oleh petani kecil. Tapi masih ingat Bapak Ibu, 20% itu masih dikuasai oleh perkebunan atau perusahaan, baik itu swasta maupun milik negara. PT Karyasejati, saya jawab pertanyaan dari Bapak-Bapak, dari perusahaan karet itu tidak statis atau tidak stagnan. Dia pasti mencari bahan baku. Sampai saat ini PT Karyasejati juga selalu mencari
bahan-bahan ke kebun-kebun swasta maupun milik negara, dan kita bisa membeli bahan bakunya untuk keperluan pabrik. Kalau itu sudah tidak bisa, kita punya alternatif lain. Pada swasta yang kebunnya sudah tidak aktif untuk dideres, kita boleh kontrak. Dan ini pernah terjadi pada PT Karsiati, kita kontrak kebunnya dan kita deres, atau kita sewalah kebunnya, kita deres, dan kemudian dimasukkan ke perusahaan. Dan itu sudah pernah. Ketika PT Karsiati, yang pernah dilakukan itu, yang kontrak kebunnya dan deres, dan dimasukkan ke perusahaan setiap hari. Dan itu setiap hari loh. Di sana pada saat itu lebih kurang 10-11 ton satu hari. Itu baru satu kebun. Kalau kebun-kebun lain yang kita kontrak itu bisa. Tapi selain yang kita beli dari masyarakat, agar masyarakat kehidupannya bisa lebih baik, makanya kita mengambil juga dari masyarakat. Kalau perusahaan mau ambil semua dari kebun, dan kita juga pernah ambil dari kebun milik negara itu sebanyak 1000 ton. Dan itu sudah berapa kali kita ambil dalam kapasitas 500 sampai 1000 ton. Itu banyak. Dan kita juga terus membeli bahan baku dari para petani. Kenapa? Karena dari petani ini, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau tahu, karet dari para petani itu dibanding dengan kebun, sudah pernah saya bahas itu sangat jauh. Dari kebun ini betul-betul bersih karetnya. Dari para petani itu kadang-kadang di dalamnya masih banyak tatalnya, kontaminannya. Dan itu kualitasnya bisa jadi lebih anjlok. Perusahaan akan mencari bahan baku, dan walaupun saya sebagai kepala pabriknya, saya dalam berbicara di konten Dunia Sahabat Karet itu, sikap saya adalah netral. Karena saya tidak berpihak ke perusahaan, dan saya tidak berpihak kemana-mana. Dan saya netral. Dan saya memberikan edukasi kepada para petani, atau kita berbagi ini, tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama. Saya dapat ilmu juga dari para petani juga dapat ilmu dari saya. Kita berbagi. Tetapi kalau di dalam konten itu hanya berisi tentang sindiran, tentang apa, jadi ilmunya itu tidak kita dapati, akhirnya konten itu menjadi ajang saling sindir-menyindir, marah-memarah, akhirnya manfaatnya menjadi tidak ada. Maka sekarang saya membelokkan lagi bahwa konten ini adalah untuk berbagi ilmu. Bukan hanya ilmu, tapi moralitas juga harus dijaga. Saya di YouTube ini, di sana ada ditulis sebelum saya publish, menahan komentar yang negatif. Saya tidak mau. Semua komentar negatif ataupun yang positif, yang sopan maupun tidak sopan, itu saya terima. Saya checklist yang itu. Jadi di sana kan ada berapa nih? Menahan komentar yang tidak sopan, saya tidak. Saya klik seluruh komentar tanpa kecuali, sopan tidak sopan akan saya terima. Itu resiko. Terima kasih dan telah menonton channel saya ini, dan telah dengan setia tetap menonton channel ini. Dan terima kasih juga kepada para subscriber yang telah memberikan subscribe kepada channel saya ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.